Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 26 Juni 2025, kita akan menuju ke Go dari Kanazawa. Ya, kondisi pagi ini hujan deras. Sekarang jam 7.50. Kita akan naik bis jam 8.40 dari stasiun Kanazawa, tepatnya di terminal Kanazawa. Nama bisnya Nohibas. Kita udah booking online, jam 8.40 akan berangkat. Ada waktu 1 jam dari sekarang. Kita jalan dulu sekitar 10-15 menit sampai ke stasiun. Ini posisi kita tuh di bawah kereta api ya, kereta api. Di atas itu ada Shinkansen, di rel kereta Shinkansen. Ini seperti kereta lewat di atas suaranya. Oke deh, kita jalan dulu ya. Semoga dilancarkan perjalanan hari ini ke Shirokago. Kita akan lihat perkampungan, perkampungan desa terpencil di atas gunung. Seperti biasa, member kita, tim kita jalan-jalan pada pakai payung. Oke deh. Oke. Jadi ini stasiun West Exit Kanazawa stasiun. Dia ke Shirakawa-go. Ini rutenya ke Shirakawa-go. Kita akan ke Shirakawa-go. Jam 8.40. Ini bentuk tiketnya, kita reservasi online di Japan Bus Online. Total 4 orang itu 11.200 untuk sekali jalan. Kita akan berangkat jam 8.40, tiba jam 10.05. Nanti pulangnya kita akan ke Takayama, jadi bisnya naik bisnya ke Takayama, tiket yang berbeda. Oke, kita menunggu sekarang jam 8.16, 30 menit lagi kita kurang lebih ya, nggak dengar 30 menit, 24 menit lagi kita menunggu. Oke deh, ini kita duduk di sini. Nah, ini counter tiketnya kalau mau beli langsung di depan halte nomor 4. Tapi biasanya penuh ya. Saya udah cek 2 hari sebelum berangkatan tuh udah penuh semua jam. Sekarang terbatas dari 2 jam sekali kalau naik Nohibas, nama bisnya Nohibas. Oke deh. Ini nomor apa namanya, bis kita yang akan menuju Shirakawa-go. Kita antri, sudah ada tiket yang menantri. Nggak boleh telat ya, karena begitu telat dianggap hangus. Tadi ada kejadian 2 orang tua di bis sebelumnya. Oke, kita sudah di bis. Nah, nanti kita akan perjalanan sampai jam 10 lewat dikit, kurang lebih 1,5 jam lewat. Oke, kita akan tidur bobo cantik di bis.
Kita sampai sini, sayang hujan, dingin. Ada nggak bawa jaket lagi. Dan kita bingung arahnya kemana. Kita ikutin bule ini. Dia juga nggak tahu. Ini Sirakawago. Hujannya deras. Menuju ke sini tuh sebenarnya perjuangan banget karena keluar masuk terowongan isinya. Ya, mencoba putuskan pakai jas hujan juga. Di jas hujan. Jadi saking derasnya, kita campur-campur nih. Pakai jas hujan dan juga pakai payung. Seperti ini. Kita jalan. Observatory. Iya. Kita ke sana dulu kan? Hah? Mana? Ke sini aja dulu, nanti kita baru balik lagi ke sana. Yang tadi sini kan? Ya makanya rombongannya pada ke sana. Ini pedesaan Sirakawago. Ini rumah-rumah jerami. Jadi Sirakawago ini merupakan desa pegunungan tradisional yang terletak di Prefektur Gifu, Jepang. Desa ini terkenal karena landscape ikoniknya, keaslian budayanya yang masih terjaga sampai sekarang. Salah satunya adalah rumah adat Gasso Zukuri. Ciri khas utamanya rumah-rumah kayu tradisional dengan atap jerami yang sangat miring dan tebal. Desain atap ini dibuat menyerupai dua tangan yang sedang merapat untuk berdoa. Nanti kita akan lihat ya seperti apa. Nah, ini kita ngeliat pedesaan dengan tanaman-tanaman padi, rumah-rumah adat. Desainnya tersusun rapi, saluran airnya cukup jernih ya. Ini juga hujan posisinya. Nah, sekarang kita akan menuju ke observatory. Jadi kita mencari-cari jalan menuju observatory. Wah, ini ada ikan koi. Ikan koinya ikan koi standar ya, bukan koi yang bagus. Nah, posisi kita ini nanjak ke atas, lumayan tinggi ya, ke arah observatory. Kurang lebih 20 menit jalan kaki kalau menurut Google Map. Sekarang pukul 10.30. Ketinggiannya di atas 503 meter di atas permukaan laut. Nah, kita berjalan ke atas. Ini lumayan cukup sepi, mungkin karena hujan ya. Dan juga ini sekarang bukan hari libur juga. Paling hanya ada 1-2 orang yang berpapasan sama kita. Ini masih nanjak ke atas. Nah, di atas sana observatorinya, di atas kita akan naik lagi. Lumayan, ayo kita nikmatin saja hiking di tengah hujan di Sirakawago. Ini sudah mulai terlihat ya dari sudut sini. Ini bentuknya. Wah. Lihat. Hah? Pihangongeng apa tuh? Oh, pihangongeng. Ada beer spot. Ternyata ada beruang di sini. Mungkin di sana ada kopi, pisang goreng,
singkong goreng di atas situ atau jagung bakar. Iya, ini kondisi dari atas kota atau desa Sirakawago. Areanya. Ya, ini posisi dari observatory. Kita hujan deras ya guys. Kondisinya hujan-hujanan. Sayang sekali, jadi tidak bisa foto. Oke, sekarang kita akan turun. Ternyata ada rombongan baru yang baru naik. Oke, kita lanjut lagi videonya, walaupun masih hujan. Ini posisi sudah di bawah lagi. Kita akan eksplor bangunan-bangunan yang super keren, otentik. Jadi kita lihat dari atas. Sedang ada bunga mekar di musim panas. Tadinya baru ditanam. Airnya jernih sekali itu, got. Jadi Sirakawa ini posisinya di lembah pegunungan Sirakawa. Mount Sirakawa. Jadi disarankan kalau ke sini ya spring atau musim dingin kayaknya. Dan siap. Kalau musim panas ya gini, panas sekali atau hujan. Di rumah-rumah jerami, hebatnya nggak bocor dalamnya. Ini rumah jeraminya. Kalau di Indonesia daerah mana ya? Ini rumah kayu, full kayu, tapi dia atapnya udah modern. Atap jerami. Jerami cukup tebal. Kalau kita bisa lihat, ini bagus nih, ada bunganya. Ada bunga. Iya, ini tebal jeraminya, jadi dia nggak bocor sampai bawah. Masih kering bagian dalamnya. Souvenir. Itu pada di sana, kenapa foto itu tuh? Pada foto-foto di sini. Hah? Jadi kita di atas sana.
Ini adalah tanda house 400. Oke, ini dalamnya rumah-rumah jerami tadi, tanda house. Oh, ini masak kayu bakar. Ini kayak di Garut. Ada, ya berarti ada perpaduan Jepang juga berarti. Iya, iya, iya. Iya. Ini rumah desa zaman dulu. Ini tempat makannya. Ini tatamang. Ini tempat ibadahnya. Ini gua di sini nih. Ini ada orang yang nostalgia zaman dulu. Buat lumbung padi kali ya? Buat nyimpen apa? Itu ada lumbung padi, oh servan. Oh, Tadi tulisannya ya, Bu. Saubakari. Kasih tahu, itu dia tulisannya gitu. Itu timbangan. Kesel banget tuh, sudah lah gak salah nanya intinya. Tinggal saling aja. Itu shotnya nggak? Udah tahu. Oh. Ini dapur. Area dapur. Tempat masak. Oh, tadi pemanas berarti benar. Zaman-zaman dulu masak. Bajunya pakai ini, pakai jerami bajunya. Berarti kalau pakai pemanasnya pakai bara tadi asap ya, bau asap ya, sampai atas asapnya. Ini ininya ganti, apa namanya, penggantian atas. Itu kan ada nomornya. Nama-namanya ada di nama-namanya ada di foto itu kayak. Enggak, ke atas lagi yang limit of 3. Ini view dari atas. Dari tanda house, kanda house. Ini sisi sebelahnya. Lumbung padi kalau di Indonesia namanya. Oke, jadi ini kanda house.
Yuk, yuk. Jadi ini rumah adat Gazo Zukuri. Ciri khas utamanya rumah kayu tradisional dengan atap jerami yang sangat miring dan tebal. Ini menjadi situs warisan dunia tahun 95 oleh UNESCO. Nah, bentuk atap yang curam bukan sekedar estetika, melainkan dirancang khusus tanpa pagu agar kuat menahan beban sekaligus menjatuhkan salju tebal secara alami. Di mana daerah ini, Shirakawa-go, menjadi salah satu wilayah curah salju tertinggi di Jepang. Jadi mereka bentuknya sangat runcing dan tebal untuk memastikan salju dapat jatuh dengan lancar. Nah, ini air dinginnya diginiin. Natural dinginnya. Rumah-rumah di sini sampai hari ini masih berfungsi sebagai rumah biasa. Masih ada yang meninggali, termasuk juga para petani yang bercocok tanam di sawah-sawah. Jadi saat ini masih digunakan ya. Ya, kita coba belusukan ke arah dalam. Kita lihat seperti apa di dalam sana jalannya. Nah, sepertinya ini kan kalau kita lihat mapnya jalannya memutar. Jadi kita coba lihat sampai ujung. Kesana dulu, nanti kita balik lagi. Ini depan kita ke kanan. Bucket list full, item free. Ini kita cukup explore si Shirakawa-go-nya. Lanjut kita akan ke stasiun bis, terminal bis, untuk melanjutkan perjalanan ke Takayama. Jadi kita mengarah ke terminal bis sekarang. Pedesaan, rumah unik di sini.
Oke, kita jalan menuju Terminal Bis. Sayonara, Shirakawa Go. Sampai jumpa lagi di winter atau spring. Kita akan ke sini kalau memang ke Jepang lagi. Oke deh. Dia ketinggalan di sana. Posisi sudah di bis kembali, melanjutkan perjalanan menuju Takayama. Kenapa kita ke Takayama? Ya kita berputar aja supaya dapat view area Shirakawa Go dan Takayama. Nah ini Shirakawa Go yang lebih modern ya bangunannya, masih di area Shirakawa. Ya sekarang kita sudah tiba di Takayama pakai bis ini tadi. Kita harus schedule bis harusnya jam 2.45 jadi jam 12.35. Sekarang pukul 13.29. Kita akan cari tempat buat makan siang. Ya, kita bawa bekal ya. Ini lokasi Takayama bus station. Dia gabung juga dengan kereta, stasiun kereta. Ini kereta. Nah kita belum tahu mau kemana. Kita hanya walking around di sekitar Takayama. Nah, dari sini baru kita kembali ke mana? Kita kembali ke Kanazawa. Sini katanya adalah ancient old town Japanese juga. Oke, kita akan lihat-lihat panjang Takayama ada apa, sekitaran stasiun ada waktu cukup banyak. Cuaca sampai sini alhamdulillah tidak hujan. Mendung mungkin di sana old town Takayama. Oke, jadi ini kita jalan Takayama. Ya ada drama dikit. Satu payung kita ketinggalan di Terminal Shirakawa Go. Barusan kita ke full bis Nohibas. Bis masih ada tapi tidak ditemukan payungnya. Padahal tadi masih berharap payung ditemukan. Ternyata memang ketinggalan di Terminal Shirakawa Go. Takayama kotanya sepi, slow living city kayaknya. Terus banyak toko-toko tadi cek di Google Map tutup jam 3 Bun. Sini. Ini pom bensinnya pengen tahu harganya berapa ya. Ini harganya 184 yen per liter. Terus setara kalau 100 rupiah berarti sekitar 18.000 per liter. Kalau di Indonesia berapa ya? Nggak tahu nih. Kita jalan-jalan ke orang tua nih, kata kemudian ke orang tua kita ke Takayama apa tadi, ada taman kecil. Tapi kata kamu out itu out. Ya katanya begitu. Kota tua katanya, tapi ya mana kotanya? Lagi nyari juga. Oke. Ada orang-orang bawa koper. Sekarang panas, tadi kita kehujanan. Sama seperti ke Kyoto, di Kyoto kemarin. Ini kalau dimaksud oton tuh ini kali ya. Jadi di kota pun rumah-rumahnya
rumah sederhana. Seperti ini kota Takayama. Kita akan ke Hidakumboji, suatu tempat kayak temple juga. Salah satu temple. Boleh. Ini namanya Hidakumboji. Ini temple pertama di Takayama. Hida itu seperti kabupaten mungkin, ke provinsi. Takayama itu kotanya. Dan ini pohon berusia katanya 1200 tahun. Kita baca ini pohon sakura. Pohon 1200 tahun katanya. Kita coba lihat. Ini bukan komersial. Ini rumah-rumah di sekitarnya. Itu tunas barunya masih bisa tumbuh pada umurnya udah 1200 tahun. Tempelnya. Loncengnya. Ya, jadi beginilah kondisi kota Takayama. Kotanya sepi. Turis attraction juga tidak banyak. Lebih ke kota transit ya, yang mau ke Shirakawago ataupun mau ke Kurobe Tateyama Alpin. Nah, kita kembali ke stasiun karena mau ke kalau jadi ke Hidafukushima. Ya, ada kanal bagus itu. Sebelum lanjut ke Kanazawa. Oke, jadi ini di Takayama Station. Sebelahan sama Takayama Nohibas Center. Kita akan naik GR. Oh, sebelah sana. Sekarang kita sudah di dalam kereta Hida Express menuju Toyama. Nanti kita akan pindah kereta Shinkansen menuju Kanazawa untuk kembali ke penginapan. Panjang perjalanan ini terlihat cukup bagus ya, cukup indah pemandangannya, sama seperti kayak di Swiss gitu. Belakangnya pegunungan asri dengan rumah-rumah tradisionalnya di bagian bawahnya. Ini kita menelusuri sepanjang sungai-sungai yang ada di sini sampai ke area Toyama. Nah, ini ada hal yang cukup menarik. Tiket kita sebenarnya tiket JR Pass kita
Hokuriku Arts Pass tidak mengcover dari Kanazawa menuju Toyama. Jadi di covernya dari Inotani menuju Toyama. Jadi sebenarnya Kanazawa ke Inotani ini kita harus bayar full tiket dan reservasinya. Namun tadi kita sempat karena jadwalnya mendadak ya, 10 menit lagi kereta akan tiba, petugas tiketnya bilang ngarahan kita ke mesin. Yang kita tahu kita hanya reservasi. Jadilah kita hanya membuat reservasi seat luar tiketnya. Begitu kita kasihkan, kata mereka, oh nih Hokuriku Arts-nya nggak berlaku, jadi harus beli tiket utamanya. Tapi karena kereta sudah tiba, akhirnya kita diizinkan naik dengan harus membayar di kondektur untuk rute Takayama ke Inotani. Tapi sesampainya di atas, konduktor hanya mengecek reservasi seat, tidak mengecek tiket utamanya. Dan dia tidak menanyakan apapun. Kita juga waktu itu masih bingung ya, belum paham. Akhirnya ya udah, jadi nggak ada penambahan biaya lagi sampai deh kita di Toyama, tidak ada penambahan biaya yang dibebankan. Nah, ini sungai-sungai yang terlihat sepanjang perjalanan kita dari Takayama menuju Toyama. Jadi cukup pindah ya, di summer di Jepang hampir semua season mereka indah pemandangan alamnya. Ini sungainya cukup besar. Kita sudah sampai di Toyama. Lanjut naik Shinkansen ke arah Kanazawa. Naik Hida Express. Pemandangan lumayan bagus dari Takayama ke Toyama. Nah, pemandangan pedesaan ke Jepang ya, tempatnya. Ini bentuk keretanya seperti ini, hybrid ya. Please refrain from smoking anywhere on the train, including areas Kita that harus are pesan. for the cars. Dan naik This train will be stopping at every station. ya, ini Shinkansen menuju ke Kanazawa. Kayaknya penuh ya. Ya, kita sudah tiba di Kanazawa. Oke, jadi trip kita hari ini sudah selesai. Kita akan kembali ke apartemen, tentunya dengan belanja dulu buat persiapan trip besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.